terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan Baik. Assalamualaikum Pak Arsy. Waalaikumsalam Pak Kuku. Iya, Pak Arsy. Gimana kabarnya Pak Arsy? Alhamdulillah baik Pak. Pak Kuku sama Pak Dede gimana? Baik? Alhamdulillah baik juga Pak Arsy. Iya. Pak Arsy? Iya Pak. Iya, hari ini kan kita ada janji bertemu di jam 2 ini ya Pak Arsy, untuk melakukan kegiatan coaching. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai Pak Arsy, nah sebagai awal saya bersama Pak Dede ini kan sebagai observator ini akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Arsy. Iya Pak. Yang pertama-tama kami akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik Pak Arsy. Pertama yang akan kami tanyakan pada Pak Arsy adalah kompetensi apa yang akan Pak Arsy kembangkan pada coaching kali ini, Pak Arsy? Baik, terima kasih Pak Kuku dan Pak Dede. Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya pada saat coaching. Oke Pak Arsy. Nah, kemudian kompetensi yang mana yang ingin istilahnya Pak Arsy kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi ini, Pak Arsy? Ya. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Ini yang terakhir yang kami tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Arsy dalam proses coaching kali ini. Baik Pak Dede, yang saya inginkan coach saya ini bisa menemukan ide ataupun solusi dari permasalahannya. Kemudian coach saya juga ini bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Pak Arsy. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, demikian dulu ya Pak Arsy. Istilahnya kegiatan sebelum kegiatan ini, silahkan Pak Arsy melakukan kegiatan coachingnya. Semoga lancar dan bisa istilahnya komunikasi dengan baik dengan coachnya. Baik, terima kasih Pak Kuku dan Pak Dede. Pak Kuku dan Pak Dede masih tetap di sini ya? Siap Pak. Oke. Seperti kegiatan Pak Arsy. Baik, terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Arsy. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bagaimana juga dengan Pak Arsy kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak, sama-sama dan kami sehat-sehat semua di sini Pak. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan kemarin? Kayaknya mau ada yang mau diceritakan oleh Pak Taufik. Ada apa ya Pak? Betul Pak Arsy, ini ada yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya ceritakan kepada Pak Arsy berkaitan dengan rekan-rekan saya di sekolah yang mana sampai dengan sekarang ini banyak sekali rekan-rekan guru yang masih monoton dalam proses pembelajarannya. Mereka masih banyak yang menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu
menjadi bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, Pak. Baik, Pak Taufik. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih harapan Pak Taufik? Ya, jadi gini Pak. Sementara ini kan banyak guru yang masih menggunakan metode pembelajaran monoton yang kurang mengikuti perkembangan zaman, ya. Juga perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Dan dalam hal ini yang saya harapkan itu saya bisa menemukan cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, lebih bervariatif lagi dalam proses pembelajarannya gitu Pak. Oke, Pak Taufik, saya garis bawahi bahwa tadi disampaikan Pak Taufik menyampaikan bahwa ingin menyampaikan bahwa media pembelajaran yang lebih variatif. Benar Pak. Baik, jadi intinya penyampaian materi yang lebih baik itu kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal, ada di level berapakah dari 1 sampai 10 kira-kira dalam kondisi situasi yang saat ini Pak Taufik jalani? Kalau bertanya tentang level terkait dengan metode-metode yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran, kalau dari angka 1 sampai 10 itu berkisar baru di angka 5 Pak Arsi. Jadi masih banyak sekali guru-guru yang menggunakan metode ceramah, metode konvensional, sehingga murid-murid dalam proses pembelajaran tidak bisa aktif, hanya mendengarkan, sehingga banyak sekali kalau saya perhatikan siswa-siswi yang bosan dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi baru masih di level angka 5 ini Pak Arsi. Oke, baik Pak. Berarti masih di angka 5 ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Pak Taufik ingin adanya perubahan, nanti keinginannya di level berapa kira-kira? Kalau keinginan sih, kalau saya tuh inginnya ya 100%. Artinya kalau dari angka 1 sampai 10 ya sampai angka 10 keinginan saya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan karena kita mengingat menimbang juga kompetensi yang ada pada guru-guru, barangkali ya minimal ada peningkatan Pak dari angka 5 ke angka 8 atau bisa jadi ke angka 9 gitu Pak. Jadi dalam proses pembelajaran guru bisa menerapkan metode-metode yang bervariatif yang bisa memberikan motivasi yang lebih tinggi untuk siswa mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Berarti yang diinginkan Pak Taufik sebenarnya 100 ya Pak ya. Tapi ya kalau bisa 100 Pak. Iya. Tapi yang menjadi komitmen kita Pak Taufik dari angka 5 sampai ke angka 9 mungkin ya Pak ya. 9 ya Pak ya. Iya. Ya, boleh angka 9 itu sudah luar biasa Pak. Kemudian Pak kira-kira untuk mencapai level angka 8 sampai 9 tersebut, kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Taufik kira-kira? Dalam hal ini sebenarnya saya punya keinginan ini Pak Arsi agar dalam proses pembelajaran guru-guru bisa menerapkan metode yang bervariatif. Salah satunya misalnya dalam proses pembelajaran guru-guru bisa menggunakan metode-metode yang sekarang ini lagi marak nih Pak, seperti menggunakan aplikasi dari
aplikasi-aplikasi yang ada di dalam internet, kayak misalnya menggunakan kuis, kemudian menggunakan media pembelajaran kayak untuk menyampaikan materi menggunakan PowerPoint, kemudian memutar video dan lain sebagainya, agar murid itu lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi tidak monoton hanya menggunakan metode ceramah itu terus, gitu Pak. Oke, berarti metode yang Bapak sampaikan tadi mengenai pembelajaran menggunakan video ataupun menggunakan aplikasi lain tadi ya Pak ya. Ya. Kemudian adakah lagi strategi lain selain menggunakan cara yang Bapak tadi sampaikan? Kira-kira mungkin kan ada seperti semacam Google Map atau pertemuan daring dan sebagainya. Kira-kira ada nggak Pak? Selain kuis, barangkali video itu, saya juga sebenarnya sangat menginginkan guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan metode-metode yang yang barangkali siswa jarang mengikutinya. Contohnya seperti praktek langsung, metode praktek, kemudian diskusi. Jadi setelah menonton video atau dipaparkan PPT, anak-anak bisa melakukan diskusi. Yang terpenting dalam hal ini saya menginginkan guru-guru di sekolah saya itu dalam proses pembelajarannya menggunakan metode yang bervariatif, yang proses pembelajaran itu berpihak pada murid, yang menuntun minat dan bakat murid. Seperti itu Pak, keinginan saya. Oke, berarti keinginannya Pak Taufik itu menentukan murid-murid yang memang kreatif, kemudian juga memiliki ide dan berkolaborasi dengan kawan-kawannya ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, dari metode yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih yang nyaman yang dipakai atau yang digunakan guru itu yang mana kira-kira? Yang paling nyaman kira-kira? Untuk metode yang diterapkan oleh guru, sebenarnya itu kenyamanannya bergantung kepada materi yang akan disampaikan. Jadi disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Nah Pak, ini yang masih menjadi pemikiran saya, ini bagaimana cara mengubah daripada pola pikir guru-guru agar menggunakan metode-metode yang bervariasi tadi Pak. Jadi kalau metode yang paling nyaman itu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Bisa jadi yang paling nyaman itu menggunakan metode diskusi, bisa jadi nanti kita menggunakan kuis dan lain sebagainya Pak. Seperti itu Pak. Oke, berarti sesuai dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh peserta didik Pak ya. Oleh guru ya. Kira-kira kapan Pak Taufik akan melaksanakannya? Kalau bisa secepatnya Pak. Saya kepengen dalam semester ini minimal guru-guru sudah di level 9. Syukur-syukur bisa di level 10 dalam menggunakan metode-metode yang bervariatif. Tetapi tetap insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan arahan-arahan kepada guru-guru, barangkali sharing kepada guru-guru untuk lebih semangat mengajar dengan menggunakan metode-metode yang bervariatif agar murid juga termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan maksimal. Cepatnya Pak akan saya laksanakan. Oke, mantap Pak Taufik. Berarti secepatnya nanti akan dilaksanakan Pak Taufik ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saya mau nanya lagi Pak ini. Ya, Pak. Ada rencananya akan melakukan kegiatan tersebut, adakah yang nanti akan membantu Pak Taufik kira-kira dalam pelaksanaannya? Yang akan membantu barangkali nanti saya berhubungan dengan seluruh wakil kepala sekolah, termasuk nanti guru BK,
dan yang terpenting itu kepala sekolah. Nanti saya punya rencana akan mengumpulkan seluruh guru, memberikan diskusi sharing bareng tentang metode pembelajaran yang disesuaikan dengan zaman dan disesuaikan kebutuhan siswa. Nanti guru-guru menerapkan metode-metode yang sesuai yang bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi. Oke, berarti Pak Taufik akan melaksanakan atau melakukannya berkolaborasi dengan rekan-rekan berarti Pak ya? Benar Pak, benar. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, seluruh wakil yang ada, kemudian juga guru-guru yang memang sudah punya kompetensi yang mumpuni tentunya Pak. Oke, baik Pak Taufik, kita berada di akhir sesi perbincangan hari ini nih kayaknya. Saya tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita Pak Taufik ke depannya nih. Apakah Pak Taufik berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya kita baik Pak, ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira Pak Taufik apa yang Pak Taufik dapatkan dalam perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, kayaknya saya lebih semangat dan saya sudah menemukan solusi atasi daripada guru-guru yang masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran. Saya sudah menemukan solusi, akan memberikan motivasi kepada guru-guru, memberikan pengarahan, diskusi, sharing, nantinya untuk guru-guru menerapkan metode bervariasi dalam proses pembelajaran. Dan saya juga sudah tidak sabar untuk segera melaksanakannya Pak. Insya Allah nanti sudah ini saya akan menemui Bapak lagi, saya akan bercerita lagi, insya Allah. Oke, baik Pak Taufik, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Amin, amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi bersama dan mudah-mudahan lancar lah Pak. Ya sudah, amin. Saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sudah selesai Pak Arsi. Assalamualaikum Pak Arsi. Waalaikumsalam Pak Gugu. Baik, Pak Arsi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Taufik. Dari setelah saya mengamati, melakukan observasi dalam Pak Arsi melakukan kegiatan coaching dengan Pak Taufik, ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Arsi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi sebelum melakukan coaching Pak Arsi? Baik Pak Kuku, dalam coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Pak Arsi. Pertanyaan terakhir Pak Arsi ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Arsi. Baik Pak, kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses ketika saya melakukan sebagai coach, dan kemudian saya ingin memperbaiki lagi apa yang nanti menjadi kesalahan saya pada saat menjadi seorang coach. Oke Pak Arsi, mudah-mudahan nantinya di kegiatan coaching yang selanjutnya akan lebih baik ya Pak Arsi ya. Ya, jadi Pak. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi
Pak Arsi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuku dan Pak Dede. Baik, sama-sama. dari kalbu tanahku yang ku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Arsi. Gimana kabarnya Pak Kuku? Alhamdulillah baik Pak Arsi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Kuku. Ini aturannya saya dengan Pak Taufik, cuman Pak Taufik terpental karena jaringan Pak Kuku ya. Gak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Nanti semoga bisa masuk kembali ya Pak Arsi. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada saat Pak nanti coaching hari ini dengan coach akan saya amati dan kami nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan kemudian juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama ini Pak Kuku, kompetensi apa yang akan nanti Pak Kuku kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Arsi, potensi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach itu Pak Arsi. Oke. Ini maaf sebelumnya Pak Kuku, karena di sini mati lampu, jadi foto saya nggak kelihatan ini, nggak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa Pak. Oke. Baik Pak, tadi yang disampaikan dengan Pak Kuku tadi, bahwa kehadiran penuh, kemudian memberikan atau mendengarkan aktif ya Pak Kuku ya? Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin nantinya akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin di-observe? Baik Pak Arsi, untuk kompetensi yang spesifik yang nanti saya kembangkan saat kegiatan coaching yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saat kegiatan coaching nanti Pak Arsi. Oke. Baik Pak, Pak Taufik sudah bergabung dengan kita selaku pengamat Pak Kuku. Ya. Mungkin ya, karena Pak, sinyal beliau juga di sana mungkin mati lampu, jadi beliau kebingungan. Baik ya. Pak Kuku tadi menyampaikan tentang pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, dan mendengarkan aktif. Iya. Kemudian ini terakhir ya Pak Kuku. Iya. Indikator bagaimana yang nantinya diinginkan oleh Pak Kuku dalam proses coaching kali ini. Baik Pak Arsi, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari pemikirannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti, mendapat solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Pak Arsi. Oke, berarti nanti mudah-mudahan observasinya berjalan dengan lancar. Kemudian, amin. Tidak ada halangan ya Pak ya? Iya ya Pak Arsi ya. Oke, kami persilakan pada Pak Kuku dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Arsi atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Kuku? Alhamdulillah sehat juga, walaupun cuaca pada hari ini mendung dan sering gerimis, tapi dalam keadaan sehat dan semangat ini, Pak Dedek. Dengar-dengar Pak Dedek ada yang mau disampaikan ini atau ada cerita yang akan disampaikan untuk pertemuan ini, Pak Dedek. Ya, betul Pak Kuku, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kuku. Oh, iya. Baik. Oke, tapi sepertinya kita nggak termasuk waktunya tidak begitu bisa lama ya Pak Dedek, mungkin hanya 15 atau 10 atau 15 menit untuk kita mengobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan dalam percakapan kita ini, Pak Dedek? Begini Pak Kuku, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah, lagi-lagi ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Pak Kuku ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak Kuku. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, Pak Dedek. Nah, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Dedek ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya, Pak Dedek? Ya betul Pak Kuku, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model-model lama gitu Pak. Nah, Pak Dedek, dari Pak Dedek bercerita tentang permasalahan di sekolah Pak Dedek nih. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Dedek dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini Pak Kuku ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Pak. Oke, jadi Pak Dedek harapkan ini adanya perubahan ya Pak Dedek. Kira-kira yang Pak Dedek inginkan itu perubahan apa? Terus yang didapatkan kira-kira setelah ini tuh apa seperti itu Pak Dedek? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis, Pak ya, yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint, juga itu sudah lebih baik, Pak, daripada hanya pada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Baik, nah Pak Dedek. Nah dari yang Pak Dedek sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak Dedek ya. Dan itu berada di level berapa lah kira-kira untuk di sekolah Pak Dedek sekarang ini? Mungkin berada di level berapa dari level 1 sampai 10 mungkin Pak Dedek? Begini Pak Ugo, sepertinya kalau menurut pandangan saya mungkin berada di level 5 atau 6 kayak gitu Pak. Karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 6 gitu Pak Kuku. Oh seperti itu ya, mungkin menurut pengamatan Pak Dedek dari level dalam penggunaan media dan lain sebagainya tadi, antara level 1 sampai 10 itu baru berada di angka 5 ya Pak.
Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira level dari level 5 ini bisa ditingkatkan ke level berapa lah kira-kira Pak Dede untuk perubahan pembelajarannya lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Dede ini? Kalau harapan saya mungkin Pak Kuku ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 atau 9 gitu Pak. Ya karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit kalau untuk nyampe level 9 atau 10 Bapak ya. Mengingat guru-guru di sekolah kami ini kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 tadi ke level 8 itu mungkin dilakukan perubahan kayak gitu Pak. Sudah ada perubahan kayak gitu. Oh ya, baik Pak Dedek. Jadi dari level 5 ke 7 ini ya Pak, kira-kira usaha apa kira-kira untuk meningkatkan dari level 5 ke level 8 ini yang akan Pak Dedek lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut kira-kira Pak Dedek? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak ya, apa Iya. rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat gitu Pak. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Baik, baik Pak Dedek. Untuk mentoring, nanti Pak Dedek ini merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak kira-kira strategi yang mungkin pernah Pak Dedek terapkan? Nah, bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya gitu Pak Dedek? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Pak ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang lebih bervariatif gitu Pak. Baik, berarti Pak Dedek ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya, atau pelatihan workshop ya Pak ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Dedek ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana kira-kira dari ketiga hal tersebut Pak Dedek? Kalau secepatnya mungkin saya akan mentoring Pak ya, karena kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Pak ya, perlu waktu juga Iya, tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring kayaknya Pak. baik, mentoring. Oke, mentoring berarti Pak ya yang dirasa Pak Dedek nyaman dalam kegiatan mentoring ini. Kira-kira Pak Dedek memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja atau gimana kira-kira Pak Dedek? Sebenarnya ada Pak yang mungkin nanti saya minta bantuan dari teman guru di sekolah atau yang ahli IT menggunakan pembelajarannya itu sudah berkreatif Pak. Misalnya di sekolah itu ada nama ada Pak Arsi, juga nanti ada Pak Topik yang lebih lebih berkreatif dalam pembelajaran gitu Pak. Baik, berarti Pak Dedek ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi, dengan bekerja sama ya Pak Dedek ya, Iya, ya. dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih Pak mau merealisasikan mentornya kepada rekan-rekan guru untuk perubahan cara memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya ini kira-kira Pak? Insya Allah secepatnya Pak ya, minggu depan. Jadi insya Allah saya akan melakukan, akan mencoba koordinasi dulu Pak dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik, Pak Dedek, bagus sekali ya Pak Dedek ya. Nah, kira-kira Pak Dedek dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Dedek dapatkan dari awal kita melakukan percakapan ini tadi Pak Dedek? Baik Pak Kuku, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya,
bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru-guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu, Pak. Oke, alhamdulillah Pak Dedek sudah ada gambaran nih ya, istilahnya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Pak Dedek ya setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar istilahnya cerita-cerita dari Pak Dedek tentang seperti itu Pak Dedek ya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Dedek. Semoga rencana-rencana Pak Dedek untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja ya Pak Dedek ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi istilahnya di lain kesempatan ya. Gitu Siap, Pak. saja ya Pak Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute, Pak Arsi mute. Oke, assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Pak Arsi. Baik Pak Kuku. Saya dari tadi sudah mengamati dan saya sambil menunggu rekan saya ini Pak Taufik karena masalah jaringan jadi beliau tidak bisa masuk ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Tidak apa-apa. Oke. Tadi Pak Kuku sudah melakukan coaching dengan Pak Dede. Sebelum penutup saya menanyakan pertanyaan pasca observasi ya Pak. Iya Pak Arsi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Arsi, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menumpahkan solusi-solusi dari permasalahannya itu Pak Arsi. Oke, Pak Hugo. Menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses coaching tadi Pak Hugo dan Pak Dede sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga tadi juga sudah berusaha Pak Kuku menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dede sehingga Pak Dede bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, Pak Arsi. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, seperti itu Pak Arsi. Oke, semoga ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya, semoga saja lebih baik dari pertemuan coaching hari ini Pak Arsi.
Oke, oke. Kita observasi kita hari ini ya Pak, kita bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Taufik baru gabung nih. Engkau ku hargai. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Pak Arsi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Tadi kita kan ketemu. Kayaknya sebelum kita melakukan coaching Pak, tadi kan kita ketemu tadi ngobrol-ngobrol tentang coaching ya Pak ya. Tapi kita di jalan, tapi tadi langsung saya pulang. Nah, ini sebelum mulai coaching Pak, ada sedikit yang saya bicarakan dulu, boleh nggak Pak? Boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai ya Pak ya, dengan sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan, dan kemudian jangan lupa ya Pak, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak Arsi, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk yang pertama, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching itu ya Pak ya, tentang present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya, kira-kira terdiri dari kehadiran penuh, Iya Pak. kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif Pak. Secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, kepada coachingnya tentunya ya Pak. Baik Pak, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator pencapaiannya itu apa ya? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, dengan tentunya mengetahui cara menyelesaikan permasalahan dan juga mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach saya. Seperti itu Pak. Baik, jadi Bapak ingin indikator pencapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya.
silakan Bapak melakukan proses coaching dan mudah-mudahan nantinya akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, amin Pak. Terima kasih. Silakan Pak melakukan proses coachingnya. Siap. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Gimana kabarnya? Sehat. Pak Kuku sehat hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Pak Taufik. Kita ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit ya Pak Kuku. Silakan Pak Kuku, yang ingin diceritakan silakan ceritakan. Baik, Pak Taufik. Saya mau cerita tentang permasalahan di sekolah saya tuh. Saya melihat itu siswanya ini kayak rasa bosan seperti itu loh Pak Taufik untuk belajar di sekolah itu, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran ini yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah, kayak misalnya ada fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolah itu ada yang itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru ini istilahnya tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan istilah sarmuji atau media yang ada di sekolah gitu loh Pak Taufik. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang istilahnya gitu-gitu saja, sehingga banyak istilahnya siswa itu bosan untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Seperti itu Pak Taufik. Baik Pak Kuku. Berarti di sekolah Pak Kuku ini masih banyak guru yang mengajar ya dalam proses. Baik Pak Kuku, Pak Taufik terkeluar karena jaringan. Nanti Pak Dede dengan saya masih tetap mengamati dan kita tetap berada di ruangan ini ya Pak ya. Iya, baik, baik. Baik Pak. Kita tunggu sambil kita menghubungi Pak Taufik ya Pak ya. Iya, siap. Baik, Pak Kuku, kita lanjutkan ya. Iya, Pak Taufik. Jadi siap, intinya Pak di sekolahan Pak Kuku itu masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional ya. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Pak Kuku dapatkan? Nah, dari sini Pak Taufik, jadi pembelajaran dengan cara istilahnya berceramah kan gitu-gitu saja. Setelah saya lihat, tanya dengan murid, gimana pembelajarannya yang gitu Pak, males kayak gini jawaban mereka. Jadi mereka nggak antusias untuk istilahnya belajar di sekolah gitu. Nah, yang istilahnya yang saya inginkan sebenarnya guru-guru ini menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi seperti itu Pak Taufik. Oh ya, jadi Pak Kuku ingin adanya perubahan Pak ya, perubahan dari rekan-rekan guru untuk merubah cara mengajarnya, gitu ya Pak Kuku?
betul sekali Pak Taufik, biar ada perubahan istilahnya ke arah yang lebih baik seperti itu Pak Taufik. Nah, sekarang Pak Kuku, kira-kira ini perubahan yang seperti apa yang Pak Kuku harapkan dari rekan-rekan guru? Ya, mohon maaf Pak Taufik, ini Ya. tadi masih terputus, mohon diulangi pertanyaannya. Jadi Ya, saya Pak yang Kuku. terkeluar. Ya, jadi Pak Kuku kan tadi menginginkan perubahan, ya, perubahan dalam pola Iya. mengajar dari rekan-rekan Pak Kuku. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu perubahan yang seperti apa yang Pak Kuku harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah Pak Kuku? Baik Pak Taufik, jadi perubahan yang menuju yang lebih baik gitu ya Pak Taufik, seperti penggunaan metode atau model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarmuji yang ada di sekolah itu dengan cara yang maksimal. Jadi karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal seperti itu Pak Taufik. Ya, berarti pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya Pak Kuku. Iya Pak. Jadi pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak Kuku ya. Iya Kalau Pak. pembelajaran yang bervariatif itu kalau dinilai yang ideal itu kan nilainya 10. Nah, sekarang ada di posisi di angka berapa ini di sekolah Pak Kuku itu guru-guru dalam menggunakan metode-metode yang bervariatif itu Pak? Baik Pak Taufik, jadi dari pengamatan saya melihat istilahnya dari rekan-rekan ini level dari 1 sampai 10 itu baru berada di level 6 Pak Taufik. Ini 6 ya. karena masih banyak walaupun ada beberapa guru ini sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana tersebut di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri dengan baik menggunakan teknologi istilahnya seperti PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya masih menggunakan teknik lama Pak, jadi masih menggunakan berceramah terus dan tidak memaksimalkan sarana pendidikan di sekolah itu dan menggunakan media atau metode yang itu saja seperti itu Pak Taufik. Baik Pak Kukuh ini. Tadi Pak Kukuh mengatakan sementara ini masih di angka atau di level 6 ya Pak Kukuh ya. Nah, kira-kira harapan Pak Kukuh itu nanti setelah adanya perubahan-perubahan itu kira-kira maunya Pak Kukuh itu Dewan Guru dalam melakukan proses pembelajaran yang bervariatif ada di level berapa ini? Baik Pak Taufik. Jadi sepertinya nggak terlalu banyak ya Pak istilah, karena sedang istilahnya kan ini mau berusaha ini untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit seperti itu pengennya Pak Taufik ini dari level 6 naik ke level 8 lah, tidak muluk-muluk ke 9 atau 10, jadi ke 8 dulu karena ini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti itu karena sudah terlalu lama menggunakan pembiasaan itu Pak, seperti itu Pak Taufik. Jadi di angka 8 ya Pak Kukuh ya. Iya. 8 ya karena memang mengingat tentunya sarana prasarana yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Nah selanjutnya Pak Kukuh sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang akan Pak Kukuh lakukan ya untuk membantu guru-guru melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Baik Pak Taufik, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikannya permasalahan ini kepada semua rekan-rekan yang mungkin
ada yang keinginan adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang istilahnya ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus dan melakukan mentoring seperti itu, Pak Taufik. Jadi melakukan mentoring ya Pak Kuku. Iya, Selain Pak. mentoring juga Pak Kuku, ini tentunya ada strategi yang lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan untuk rekan-rekan guru Pak Kuku ini. Mungkin ada strategi yang Baik. lain. Iya, Pak Taufik. Nah, sepertinya kalau istilahnya ada namanya mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu, Pak. Biar maksudnya semua guru itu bisa mengikutinya dengan baik seperti itu, Pak Taufik. Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak ya, karena kalau yang mentor ini kan sarananya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan itu kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah, ada pelatihan dan juga yang lain-lainnya. Jadi kira-kira ini Pak Kuku untuk membantu Pak Kuku dalam mewujudkan mentoring tersebut, itu siapa yang dapat membantu Pak Kuku untuk melaksanakan mentoring ataupun rencana-rencana yang lainnya? Oh, baik, Pak Taufik. Jadi di sini nanti saya akan berkomunikasi dengan teman dari sekolah ini yang memiliki keterampilan di bidang IT. Itu Pak Taufik untuk membantu saya ini akan istilahnya menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa, dengan istilahnya di sini ada Bu Titis, nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang tercakup seperti itu, Pak Taufik. Baik Pak Kuku, jadi nantinya Pak Kuku akan mengadakan kolaboratif Pak ya, kolaboratif dengan guru-guru yang lain yang ada di sekolah Pak Kuku. Iya, ya betul Pak Taufik, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang istilahnya sefrekuensi, yang memiliki tujuan yang sama tentunya itu Pak Taufik. Nah, sekarang ini kita sudah di penghujung percakapan kita hari ini. Sekarang saya kepengen tahu apa yang sudah Pak Kuku dapatkan nih. Ya, Pak Taufik, dari dialog kita ini saya ada istilahnya sedikit gambaran ya Pak, pada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nantinya saya ambil yaitu dengan cara mentoring gitu ya Pak. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring seperti itu Pak Taufik. Luar biasa Pak Kuku ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Kuku mau melaksanakan rencana-rencana itu? Ya, saya akan secepatnya dalam minggu-minggu ini Pak, istilahnya untuk melakukan ini, karena perubahan ini harus secepatnya istilahnya dilakukan Pak Taufik, karena kalau semakin lama akan semakin istilahnya anak-anak ini tidak nyaman dalam belajar Pak Taufik. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih Pak Kuku menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Kuku yang sudah melakukan mentoring ya Pak ya. Mungkin ya mungkin untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Kuku. Baik, terima kasih Pak Taufik atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan istilahnya
ini saya untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan di sekolah saya, Pak Taufik. Oke, terima kasih juga ke Pak Kuku yang sudah berkenan ya mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi, dan alhamdulillah sekarang sudah menemukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik, nantinya bisa terwujud guru-guru dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang bervariatif dan menggunakan sarana prasarana di sekolah yang ada dengan maksimal. Saya mungkin itu percakapan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kuku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Taufik, bagaimana hasil dari proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Dede, semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Pak ya? Silakan Pak, silakan. Saya tanya kepada Pak Taufik. Jadi pertanyaannya, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya Pak? Ya, jadi Pak Dede, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, Pak Taufik sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses. Alhamdulillah. Sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak Taufik ya yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah menyampaikan tujuan pada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya, dan coach kemudian itu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Taufik sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Taufik dengan coach, dengan Pak Kuku. Pak Taufik arahnya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa ini Pak Taufik. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak Taufik, boleh Bapak untuk ke depan kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendalami dan juga memahami alur kita sendiri untuk lebih baik dalam melakukan coaching, supaya coaching yang selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Taufik. Artinya supaya lebih baik lagi ke depan baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita ya. Saya akhiri Pak Taufik ya. Sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Pak Arsi. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur. Assalamualaikum Pak Dede, selamat sore.
bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Taufik, alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Taufik dan Pak Kuku? Alhamdulillah baik Pak Dede. Baik ya. Jadi Pak Dede, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak. Kebetulan hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Arsi Pak. Baik, Pak Taufik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Dedek masih kurang yakin di bagian apa ini Pak Dedek? Pak Kuku ya, kalau saya ini lebih ke bagian presence-nya Pak ya, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu Pak. Baik Pak Dedek, jadi Pak Dedek merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak Dedek ya? Iya Pak Taufik. Baik, terakhir ini Pak Dedek, apa yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching ini Pak Dedek? Yang pasti saya berharap adanya solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik Pak Dedek ya, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dedek untuk melakukan coaching, dan sebagai observer tentunya kami akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Nah, silakan untuk dilanjutkan Pak Dedek untuk melakukan coaching. Ya, baik Pak, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Mohon doanya. Amin ya robbal alamin. Silakan Pak Dedek, silakan. Baik. Selamat siang Pak Arsi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Dede, alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kali ini Pak? Baik, saya juga berterima kasih pada Pak Dede yang sudah bersedia mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi Pak. Saya itu Pak ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain tugas pokok saya sebagai guru penjas, saya juga itu diberi tambahan sebagai guru kelas. Nah, kadang saya ini merasa bingung kalau sudah berada di kelas, yang muridnya itu lebih banyak diam. Nah, jadi tidak seperti kelas yang lain. Biasanya saya kan kalau PJOK itu kan semangat, kemudian mereka memiliki motivasi yang besar, tetapi ketika di kelas mereka banyaklah diam Pak. Kelas ini lebih banyaklah diam, itu permasalahannya. Oh, jadi Pak Arsi ini sebagai guru PJOK Pak ya, kemudian ditugaskan tambahan jadi guru kelas Pak ya. Ternyata tugas tambahan ini tidak sesuai dengan latar belakang Bapak gitu Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebelumnya kita melanjutkan obrolan ini, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Pak Arsi inginkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, yang saya inginkan, saya akan mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian, karena terkadang saya bingung juga karena harus ngapain di kelas tersebut, karena berbeda jauh dengan saya seperti mengajar PJOK, karena kalau di kelas kan saya agak jarang, jadi makanya saya agak bingung. Mudah-mudahan saya menemukan ide dan solusi pada obrolan kita hari ini, Pak.
Oke. Memang sangat jauh berbeda Pak ya ketika pembelajaran PJOK di luar kelas, kemudian sekarang harus di dalam kelas Pak ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Pak Arsy hadapi saat ini, atau mungkin Pak Arsy bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Arsy waktu mengajar di kelas tersebut Pak? Jujur saja kalau masuk di kelas itu Pak, saya bingung nanti mau ngapain kayak gitu kan. Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada berdiskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sampaikan kepada murid bahwasanya saya juga belajar mata pelajaran penjas. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa bareng-bareng belajar kayak gitu kan. Nah, di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kan setelah diskusi kita berolahraga kan. Nah, kelas ini itu beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk seluruh satu kelas. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda-beda. Tetapi tidak saya juga tidak memaksakan juga kan maunya anak itu seperti apa. Yang membuat saya terkadang bingung itu adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu apakah mereka memahami atau mereka tidak tahu. Itu yang saya bingung Pak. Baik, jadi sudah pernah Pak Arsy tanyakan belum pada murid-murid tentang kemauan mereka saat ini, pengennya pembelajarannya seperti apa gitu Pak? Ya, kemarin sudah saya tanyakan Pak. Beberapa hari kemarin saya tanyakan lagi ke anak-anak dan saya juga meminta kepada mereka untuk menilai saya selaku guru. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan saya nih. Ketika saya mengajar dalam penyampaian materi mungkin terkadang saya kurang detail ataupun kurang jelas. Baik saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah cara saya membaca atau literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat, dan tentunya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang merespon saya gitu. Jadi tadi Pak Arsy menyampaikan bahwa Pak Arsy tadi sudah berusaha menambah model pembelajaran Pak ya, tapi masih kurang respon dari siswanya Pak ya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Bapak menginginkan murid yang seperti apa ini Pak? Kalau saya sih dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif. Mereka bisa ada komunikasi dua arah ya, berkolaborasi. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif dan menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Kayak gitu loh Pak. Oh baik-baik. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu Pak ya? Ya. Iya Pak. Jadi di kelas itu bisa hidup, kemudian tidak cuma guru saja yang menjelaskan. Jadi guru itu hanya ceramah kan, tidak guru itu tidak hanya ceramah baik Pak, dan murid juga mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga, dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang pelajaran atau di kelas ini, karena kan banyak dari mulai matematika sampai ke bahasa Inggris sekarang Pak ya, karena sudah kurikulum merdeka. Baik. Begini Pak Arsy, lalu apa yang mungkin Bapak butuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau metode pembelajaran. Kemudian mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan-pertanyaan secara pribadi dan
bisa saling bertukar untuk menjawab, kemudian jadi mereka itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan kemudian mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya itu mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja mereka. Jadi kan di dalam lingkup sekolah ini kan memang memberikan pengalaman kepada mereka nantinya pada saat ingin bekerja. Apalagi di bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, misalkan di perhotelan ataupun di rumah sakit ataupun di dan lain sebagainya. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis agar mereka lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Mungkin itu, Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Arsin ya. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas, walaupun tentang materi memang sedikit sulit Pak ya, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang sebelumnya yaitu guru penjas Pak ya. Ya, benar Pak. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan ini Pak Arsi? Mungkin mulai minggu depan ya Pak ya, setelah kegiatan ada acara pesantren kilat yaitu Maulid Nabi, kebetulan Maulid Nabi, jadi kira-kira minggu depan mungkin saya akan terapkan. Baik Pak Arsi, kayaknya tidak terasa Pak ya, kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Pak ya. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Pak? Baik Pak, jadi dari obrolan kita ini saya merasa mendapatkan ide ataupun solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak ini di kelas. Dan juga saya memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Walaupun saya sebagai guru PJOK memang dikasih tugas tambahan dengan kepala sekolah untuk melakukan mengisi kelas yang kosong tersebut karena gurunya sedang melahirkan. Gitu Pak. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya, dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Pak Arsi tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Arsi ya. Ya, terima kasih juga Pak Dede sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya. Selamat sore ya Pak. Selamat sore Pak Arsi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik masih unmute, Pak Taufik. Ya, biasa sekali coaching ini antara Pak Dede dan Pak Arsi yang sudah melakukan dengan sangat baik. Lihat dari kita, percakapan, tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada juga yang ingin saya sampaikan tentang coaching yang sudah Bapak lakukan kepada Pak Dede selaku coach. Menurut Bapak ini, Bapaknya tadi diskusi. Baik, topik indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya gitu. Baik, Pak Dede. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak
dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya gitu Pak ya. Ya, Oleh Pak. Pak Arsi dilakukan oleh Pak Arsi. Jadi kemudian tadi Pak Dedek sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi proses kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh itu Pak Dedek menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini. Jadi memberikan istilahnya pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih istilahnya terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan istilahnya dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal begitu ya Pak Dede ya. Ya, betul Pak Kuku. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Bentar. Terima kasih Pak Dede selaku coach dan Pak Arsi selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari istilahnya permasalahan yang dihadapi seperti itu ya, dihadapi oleh coach gitu ya. Jadi akhir kata Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.